Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Bapak Firdaus Wajdi PhD. Yang saya hormati Korpus Pendidikan Sosial Humaniora dan Kajian Wanita, Ibu Dr. Yasnita Yasin, MSI. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen serta Korprodi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial, baik yang hadir secara daring maupun luring. Yang saya banggakan, Bapak dan Ibu tenaga administrasi di Prodi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial, serta hadirin hadirat sekalian. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Ilahi Robbi yang telah memberikan kita nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita masih dapat berkegiatan, yaitu hari ini adalah workshop pendampingan pemutakhiran data Sinta yang sudah lama direncanakan oleh LPPM maupun Fakultas Ilmu Sosial. Dan pada hari ini hari Senin ya, Senin tanggal 14 Oktober 2024. Marilah sama-sama kita buka acara kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan. Yang pertama sambutan dari LPPM yang diwakili oleh Korpus Pendidikan Sosial Humaniora dan Kajian Wanita. Kepada Ibu Dr. Yasnita Yasin kami persilakan. Terima kasih Ibu Wakil Dekan 1, Ibu Dr. Purniawati MSI. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Sosial Bapak Firdaus Wajdi PhD. Kemudian Wakil Dekan 3 Bapak Dr. Haris Fatigepon MSI. Lalu ada Ketua TPJM ya sekarang GPJM Mbak Yanti menggantikan Pak Fauzi. Kemudian ada Ibu Profesor Desi, lalu ada Korprodi S2, ya Pak Samadi, Bapak Ibu dosen, Tendik yang hadir secara luring maupun secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam rangka kegiatan pendampingan pemutakhiran data Sinta. Kegiatan ini merupakan bentuk layanan dan fasilitasi yang diberikan oleh LPPM Universitas Negeri Jakarta untuk menjawab surat Dirjen Dikti untuk pemutakhiran data Sinta. Dan perlu kami informasikan bahwa per hari ini, data di pagi ini UNJ berada di peringkat ke-25. Dan yang bikin ngenesnya itu ya Mas Rizky, Unpam ada di atas UNJ, Universitas Pamulang. Sehingga kemudian UNJ melalui LPPM terus melakukan sosialisasi dan mendorong Bapak Ibu dosen untuk memutakhirkan data Sinta. Dan implikasi dari kegiatan ini Bapak Ibu nantinya selain klasterisasi perguruan tinggi dan anugerah-anugerah yang diberikan untuk perguruan tinggi juga menjadi indikator eligibilitas dosen pengusul hibah P2M dan penelitian di tingkat nasional dan eligibilitas sebagai asesor maupun reviewer di tingkat nasional. Dan pada pagi hari ini telah hadir di samping saya Bapak Rizky Aditya SPD, tim data LPPM yang akan memfasilitasi Bapak Ibu semua untuk pemutakhiran data Sinta. Dan jika nanti setelah kegiatan ini Bapak Ibu masih ada kebingungan, hal-hal yang belum dimengerti dapat melakukan kontak langsung kepada Bapak Rizky dan insya Allah Pak Rizky akan merespon dengan cepat persoalan dan kebutuhan Bapak Ibu semua. Dan terakhir kami ingin menyampaikan salam hormat
dan salam hangat dari Profesor Dr. Iwan Sugihartono MSI selaku Kepala LPPM yang tidak dapat membersamai Bapak Ibu dosen FIS pada hari ini karena kebetulan di waktu yang bersamaan kami ada beberapa kegiatan sehingga harus berbagi tugas. Semoga kegiatan ini penuh manfaat dan berjalan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yasmita. Kita mendapat informasi-informasi ya terkait bagaimana kita memang harus mengakui eh, ada ya mungkin ada universitas lain yang barangkali lebih melaju daripada kita ya. Baik, untuk sambutan berikutnya dari Bapak Dekan sekaligus membuka acara kita pada hari ini kepada Pak Dekan, Bapak Firdaus Wajdi, PhD, kami persilahkan. Terima kasih Bu WD1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu WD1, Ibu Dr. Kurniawati, kemudian Pak WD3 juga sudah hadir ya, Bapak calon profesor insya Allah segera. Insya Allah. Doain, makin banyak yang doakan makin lancar kan. Betul betul begitu Prof Desi ya. Oh, betul ya. Korprodinya sudah cocok sekali ini. Lagi milih batik itu ya. Bapak Dr. Abdul Haris Fatgahipun. Kemudian alhamdulillah narasumber kita dan sebetulnya bukan orang lain ya. Iya, nanti berdua lah. Berdua Ibu Korpus, Ibu Korpus ini sebetulnya ya apa namanya kolega kita, senior saya gitu kan. Dan memang sering sama-sama terlibat juga di fakultas dan juga di universitas. Ibu Dr. Yasnita, alhamdulillah terima kasih Bu menyempatkan waktu dan sudah menyampaikan juga salam Prof. Iwan tadi ya, karena beliau juga japri sebetulnya ada kegiatan lain katanya izin nggak bisa hadir secara langsung di sini. Kemudian narasumber yang kedua Mas Rizky ya. Nah, kalau teman-teman dosen suka wondering siapa yang ngurus HKI di LPPM, nah, beliaulah ini salah satu yang paling sibuk terkait dengan HKI. Karena satu dosen itu saya pernah lihat itu ada yang sampai pernah ratusan ya Mas ya, puluhan ya. Pernah pada masanya ratusan ya. Iya. Eh saya nggak tahu itu kebijakannya masih boleh atau bagaimana gitu ya. Tapi saya membayangkan pekerjaannya Mas Rizky, saya bilang gitu. Makanya saya itu berusaha jarang sekali nanyain kecuali udah waktunya butuh. Jadi luar biasa. Terima kasih Mas Rizky juga sudah hadir ya pada kesempatan pagi hari ini. Lalu yang sama-sama kita hormati ini Bapak Ibu Korprodi yang hadir secara luring atau onsite. Di sini ada Prof Desi, Pak Ilham, Pak Samadi, siapa lagi ya? Ya itu ya kayaknya ya. Lalu Ibu GPJM, Ibu Ketua GPJM, alhamdulillah juga sudah hadir. Dan yang kami banggakan, yang mungkin juga hadir di Zoom ya, sebagian Bapak Ibu Korprodi dan juga Bapak Ibu dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial serta rekan-rekan Tendik yang kami banggakan. Kami merasa sangat bersyukur hari ini kita kehadiran mitra, kolega, rekan, senior dari LPPM dalam rangka pemutakhiran data. Bapak Ibu, saya ingin memulai pagi hari ini untuk mengingatkan kembali ada satu quote yang sangat bagus ya dari Cliff Humby. Beliau itu kalau saya tidak salah, kalau salah mohon dimaafkan ya karena nggak kenal personal juga. Itu matematikawan dan juga CEO, businessman. Jadi dia punya quote yang sangat kayaknya relevan untuk hari ini. Beliau bilang data is the new oil. Data itu udah seperti bahan bakar, udah seperti minyak. Kenapa? Karena dia sangat amat berharga gitu. Orang yang punya data itu bisa kemudian dia memanfaatkan data itu untuk beragam keperluan, baik untuk kebutuhan menganalisa maupun untuk keperluan kita memantaskan posisi kita gitu. Kalau tadi disampaikan oleh Bu Yasnita ya, kita ada di posisi yang mungkin saat ini kurang membahagiakan. Itu juga salah satu bukti bahwa data is a new oil gitu loh.
udah laksana oil gitu ya, minyak. Kan kalau zaman dulu kan kita sering menggunakan istilah minyak ini untuk juga mengaitkan dengan kekayaan ya. Arab Saudi salah satunya kenapa menjadi kaya raya diantaranya karena cadangan minyaknya. Demikian juga negara-negara seperti negara-negara di Teluk ya, di Timur Tengah ya, itu juga seperti itu. Nah, tapi bedanya dengan minyak, kalau minyak itu kan sifatnya geografis, artinya kan tergantung ada di mana kita, ya kan? Kita nggak bisa maksa mengambil minyak yang bukan berada di wilayah geografis yang kita miliki. Tapi kalau data, Bapak Ibu, data itu relatif lebih fluid, lebih dinamis. Jadi kontrolnya lebih banyak ada di kita. Apakah kita mau melakukan pengumpulan data itu atau kita akan diam saja. Nah, maka kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan akan menjadi penyemangat untuk kita bahwa pengumpulan data, updating data itu akan menunjukkan bahwa lembaga kita adalah lembaga yang memiliki reputasi gitu ya, memiliki keunggulan. Nah, tapi ini tidak bisa terwujud Bapak Ibu kalau tidak didukung oleh kita semua. Karena itu kami juga sangat mengharapkan mari kita memanfaatkan kesempatan ini untuk mengupdate data-data kita di aplikasi Sinta ya, di aplikasi Sinta. Yang kemarin-kemarin sudah mau naik pangkat, aplikasi sisternya sudah diupdate, alhamdulillah. Tapi kita ada aplikasi lain yang akan dijadikan tolak ukur untuk IKU gitu ya. Salah satunya adalah aplikasi Sinta. Nah, jadi mohon dengan hormat kita bisa memanfaatkan kesempatan pagi hari ini untuk bisa juga mengupdate data-data di Sinta kita. Jika selama ini Bapak Ibu ada kegamangan, ketidakpahaman atau keraguan atau butuh approval ya. Kadang-kadang kan butuh ACC ya. Ada data yang kita upload, kita tidak tahu posisinya ada di mana, cuman ada tulisan kecil dalam proses atau apa begitu. Nah, sekarang Mas Rizky bisa langsung saya kira juga melakukan proses itu. Jadi insya Allah ini akan sangat bermanfaat untuk kita. Jadi kita sangat bersyukur Bu Yasnita dan Mas Rizky dari LPPM sudah berkenan dan tentu terima kasih Bu WD1 sudah memfasilitasi kita semua. Saya kira itu yang utama yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya karena tadi diminta, maka marilah Bapak dan Ibu dengan perkenan Bapak Ibu sekalian, baik yang hadir secara onsite maupun yang hadir secara online, kita sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita membuka kegiatan ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan. Berikutnya adalah acara inti kita yaitu pemaparan materi oleh tim data dan informasi UNJ. Kepada Mas Rizky Aditya, SPD, kami Ya, persilakan. baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Dekan, Pak Firdaus, kemudian Ibu Wakil Dekan, Ibu Kurniawati, dan Wakil Dekan 3, Bapak Haris, dan saya hormati juga dosen-dosen Fakultas Ilmu Sosial dan eh, para Bapak Ibu Tendik semua. Izin, saya mungkin langsung aja ya. Kita mulai proses untuk update pemutakhiran data Sinta ya. Baik, izin saya share screen. Baik, sudah terlihat ya? Oke, baik, sudah terlihat. Eh, untuk bagaimana cara kita mengupdate untuk data Sinta ini yang kita update ini adalah data tahun 2021 sampai 2024 gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu mempunyai data-data HKI, buku, atau produk prototype itu bisa di input sekarang di pemutakhiran data ini sampai tanggal 20 Oktober ini. Baik. Ya, baik. Mungkin pertama ya. Pertama-tama kita buka si Sintanya dulu. Mungkin dari Google bisa kita buka dengan mencari keywordnya Sinta Kemendikbud. Mungkin ya. Jadi di sini kita sama-sama
mengingat kembali tata cara atau mengupdate data Sinta ya. Kita bareng-bareng update data Sinta, Sinta Kemendikbud, Sinta Kemendikbud. Oke. Nah, ini keywordnya ini Sinta Kemdikbud, maaf, Sinta Kemdikbud. Oke. Untuk halaman yang dibuka adalah daftar yang pertama. Diklik aja. Mungkin untuk saat ini aksesnya agak sedikit lambat ya. Ya, enggak Bu, saya pakai Doskar. Oke, sebentar ya. Zahid 212 ya. Ada passwordnya. Angka. Oke, baik, makasih. Oke, terima kasih. Ya, masih terhubung kan ya? Masih ya, baik. Lanjut. Baik, kalau sudah masuk tadi setelah dari Google, di sini kita sudah masuk halaman depan Sinta. Di sini di menu paling atas ada author, subjek, afiliasi, source. Ini ada jurnal, buku, KKI, intellectual properties, penelitian, terus pengabdian dan data-data lainnya. Kemudian ada registration. Mungkin registration ini untuk dosen-dosen yang baru ya, yang CPNS baru mungkin bisa langsung registrasi di sini. Nah, nanti tinggal masukkan NIDN atau NIDK atau NIP, kemudian full name, statusnya di sini pengajar atau pengajar ya, lektur. Kemudian afiliasinya Universitas Negeri Jakarta, kemudian dan yang lainnya nanti registrasi. Oke, mungkin ini kita lewati karena intinya ini yang sudah update ya, yang sudah ada datanya. Oke, sebentar. Nah, untuk masuk kita ke menu login di sebelah paling kanan ini. Kita klik login, ditunggu ya. Oke. Baik, kemungkinan dari servernya Sinta ini yang agak sulit ya, yang agak sulit diakses ya. Mungkin karena universitas lain juga melakukan hal yang serupa, jadi servernya nggak kuat atau gimana, jadi harus antri. Oke, di sini kita sudah ke halaman user login. Nah, di sini login bisa menggunakan apa namanya email yang sudah didaftarkan. Itu biasanya email universitas atau email pribadi bisa gitu. Kemudian ada password. Izin saya login di sini menggunakan akun Ibu Sekretaris. Oke, kita login, masukkan username dan passwordnya. Next map. Password. Ya, baik. Kalau sudah berhasil login akan ada notif login sukses. Oke. Ketika login halaman apa menunya pun berubah ya. Di sini yang tadi ada menu registrasi sama login akan berubah jadi nama Bapak Ibu, nama penulis, autor. Oke, lanjut kita langsung ke My Profile, diklik aja My Profile-nya di sini. Oke. Nah, di sini kita sudah masuk untuk apa namanya dashboard kita sebagai penulis ya, sebagai autor.
Nah, di sini ada menu-menunya. Di sini di bawah ada Sinta eksekutif. Di sini ada dashboard, explore Sinta, mutation history, list verification PT. Di sini list verification PT untuk mengetahui siapa apa namanya verifikasinya ya. Nah, ini verifikator dari UNJ. Semuanya bisa dari LPPM sebenarnya akunnya di LPPM semua. Jadi untuk verifikasi nanti bisa hubungi LPPM, verifikasi data Sinta. Baik. Untuk yang pertama mungkin kita ke menu profile ya, update profile. Posisinya ada di sebelah kanan layar. Di sini ada nama autor dan ID Sintanya bisa diklik. Mungkin buat Bapak Ibu yang sudah update data pribadi di PD Dikti dan belum update di Sinta, bisa diupdate di sini. Nah, bisa diupdate tadi di menu profile gitu. Tinggal di synchronize PD Dikti. Kita coba synchronize ya. Karena kemarin sempat error dari sana. Tinggal diklik aja misalkan ada update. Hmm. Nah, selain selain update data Dikti ya, di sini ada juga data Google Scholar, data Scopus, WOS, dan Garuda ID. Mungkin kalau untuk Scopus nanti bisa mencari ID-nya yang belum memiliki ID Scopus. Nah, ini masih synchronize file karena dari sistemnya dari kemarin sedang diperbaiki ya. Nah, untuk baik lanjut untuk ID Scopus mungkin nanti kita bisa cari di scopus.com ya. Baik, baik. Oke. Untuk mencari ID Scopus kita bisa cari di scopus.com. Namun kalau untuk Scopus mungkin ID itu akan ada ketika kita sudah memiliki publikasi di Scopus. Jadi kalau yang belum pernah publikasi di Scopus belum tidak akan memiliki ID Scopus. Seperti itu. Kemudian untuk Garuda kita juga bisa cari ID Garuda itu di oke baik. Baik untuk Scopus. Nanti kalau ID Garuda kita bisa mencari di webnya Garuda. Baik. Baik, oke. Untuk mencari ID Scopus, kita bisa mencarinya melalui menu Author Search. Posisinya ada di sebelah agak di tengah ya. Kita klik aja Author Search. Oke. Nah, kita bisa cari last name-nya karena di sini saya menggunakan akunnya Ibu Sekretaris LPPM, Ibu Zarina Akbar. Jadi kita masukkan nama last name-nya Akbar. Kemudian di first name-nya Zarina. Kemudian afiliasinya Universitas Negeri Jakarta. Ya, ini di sini. Atau bisa dengan nama belakang juga bisa. Cuman kalau nama belakang kan tidak spesifik ya. Tanpa nama belakang pun juga bisa mencari Akbar Universitas Negeri Jakarta. Cuman pasti lebih banyak. Nah, akan lebih banyak. Jadi mencarinya pun agak lebih lama gitu. Baik, kita klik yang ini Zarina Akbar ID-nya. Kita ingin tahu ID-nya berapa, bisa kita klik namanya Zarina Akbar di sini. Bentar. Oke, agak ini ya, masih buffering. Ditunggu dulu. Oke, mungkin selagi mencari ID Scopus, kita cari ID Garuda ya. Oke, siap. Kita cari ID Garuda. Nah, untuk ID Garuda kita bisa mencarinya di Google Garuda Kemdikbud. Kemdikbud. Nah, nanti di sini kita bisa di menu yang apa di baris paling atas kita klik aja. Nah, untuk mencari
ID Garuda kita bisa mencari langsung dari artikel yang kita miliki. Berarti artikel-artikel yang terbit di jurnal terindeks Sinta, Sinta 1 sampai Sinta 6 ya. Baik. Untuk mencarinya bisa mencari by judul di sini, search artikel, atau di advanced search langsung ke penulisnya. Di sini ada menu dokumen, jurnal, publisher, dan author. Jadi kita bisa mencari melalui nama jurnal, atau penerbitnya, atau penulisnya langsung. Kita langsung cari nama penulisnya ya. Di sini kita masukkan namanya tadi Ibu Zarina Akbar. Zarina Akbar. Kemudian afiliasinya mungkin Jakarta saja ya. Karena kalau takutnya kalau Universitas Negeri Jakarta ada beberapa yang afiliasinya itu bukan di Jakarta. Maksudnya bukan Universitasnya di Jakarta, tapi mengisinya Jakarta gitu. Kita search saja. Tapi kalau mau spesifik bisa Universitas Negeri Jakarta itu juga boleh. Nah, di sini sudah kelihatan ya. Ada 2 akun. Nah, akun yang kemungkinan benar itu yang ini yang dokumennya banyak semuanya benar. Cuman yang lebih kita prioritas untuk digunakan adalah yang kalau bisa yang dokumennya lebih banyak ya. Di sini ada 0 ada 4 gitu. Kita bisa menggunakan akun yang ini. Oh ya, ini kan ada 2 akun ya. Ada 2 ID. Ini kita bisa merger jadi satu. Cuman butuh waktu. Nah, nanti ketika ini ada 2 akun ingin jadi satu bisa klik merger di sini merger author. Klik merger author. Nah, ini di checklist dulu dua-duanya, kemudian diklik merger. Nah, nanti kita bisa request merger di sini merger author, tinggal dipilih akunnya yang mana. Karena kita menggunakan yang bawah ya, pakai nomor yang bawah di sini. Kemudian displaynya itu adalah Zarina Akbar di sini. Kemudian afiliasinya disarankan sih menggunakan generalnya aja ya, Universitas Negeri Jakarta gitu. Kemudian masukkan email. Nanti email ini berfungsi sebagai komunikasi kita dengan pihak Garuda untuk merger data ID Garuda gitu. Kemudian di retype. Nah, ini kita pilih artikel mana yang memang ini milik kita. Kalau sudah nanti bisa send request gitu. Baik, kita kembali lagi ke ID Garuda. Baik. Untuk ID Garuda yang tepat kemungkinan adalah yang dokumennya lebih banyak ya. 46 ini kita klik. Baik. Untuk ID Garuda ini kita bisa melihat nomor ID-nya itu ada di bagian sini. Setelah nama penulis Zarina Akbar, kemudian afiliasi, kemudian ada author ID 5263938 sekian sekian. Ini adalah nomor Garuda. Atau bisa kita lihat di URL-nya di atas 5263938. Nah, ini ID Garudanya. Ini bisa kita copy paste ke sini, ke ID Garuda. Nanti kita copy paste aja ke sini. Ya, kita copy paste ke sini. Kemudian tadi untuk ID Scopus. Nah, ID Scopus itu bisa kita lihat itu ID Scopus di sini. Di deretan apa namanya afiliasi ada di sebelah kanan. Nomor 572 sekian sekian. Atau bisa kita lihat juga di URL-nya di atas sini untuk ID Scopus. Sama ya. 5720805 sekian 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 ini kita copy paste ke akun Scopus di sini. Oke. Kemudian untuk WOS ini harus daftar dulu. Jadi berbeda dengan ID Scopus dan Garuda, WOS ini tidak perlu ada harus harus login dulu ya. Maaf, harus daftar dulu untuk bisa mendapatkan ID WOS gitu. Untuk mencari ID WOS itu kita bisa ke ini keywordnya WOS login. Nah, ini yang paling atas nih di sign in sini. Untuk mulai bisa masuk itu klik yang atas sign in ini. Nah, yang belum memiliki akun bisa registrasi dulu ya.
Tinggal dimasukkan email, password, rename password, first name. Nah, nanti registrasi, terus kemudian mengikuti langkah-langkahnya. Nanti ada notifikasi ke email yang namanya yang didaftarkan. Kalau sudah kita ke sign in, nah kita tinggal login di sini, sign in, maaf. Oke. Nah, kalau sudah masuk akan tampilannya seperti ini. Kemudian bagaimana kita bisa melihat ID Web of Science kita, WOS-nya ini, bisa kita ke menu sebelah kiri. Di sini ada menu Researcher Profile. Tinggal diklik aja Researcher Profile, di sini diklik. Nah, nanti halaman akan berubah. Nah, untuk ID Web of Science-nya ini, WOS-nya ini ada di bagian sini, Identifier. Nah, ini nomornya. Nomornya ini ada 3 segmen. Ini bisa kita copy paste nanti ke sini, ke ID Sinta ya, di sini, ke WOS ID di sini. Formatnya pasti sama sih. Ada 3 segmen kemungkinan. Itu. Kemudian untuk menambah publikasi karena masih kosong, kita bisa ke menu Add di sini. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu bisa mengkoneksikan, ini karena pribadi ya, mungkin nanti bisa mengkoneksikan dengan email. Di sini mungkin email universitas bisa ditambahkan biar langsung terkoneksi. Kemudian ada uh, publikasi melalui identifikasi melalui doi di sini. Bisa melalui doi, nanti dimasukkan doi artikelnya. Apakah artikel tersebut terindeks WOS atau tidak bisa dicoba di sini. Kemudian ada import from Orchid. Mungkin kalau Orchid mayoritas sudah punya ya. Jadi tinggal koneksi ke My Orchid. Itu nanti akan direct ke apa untuk login Orchid di sini. Gitu. Itu untuk menambahkan apa namanya artikel di Web of Science. Untuk Garuda dan Scopus nanti akan update di ID masing-masing secara otomatis ya, tergantung dari penerbitnya gitu. Baik, selanjutnya ketika ID publikasi kita sudah terisi semua, bisa kita update ke profile di sini. Kita klik update profile paling bawah menunya. Kita update profile, ditunggu sampai muncul tulisan successful update profile, sukses. Baik, setelah update profil sudah selesai, kita geser ke sebelah kiri layar. Di sini ada Sinta Eksekutif, ada logo Sinta Eksekutif. Nah, di sini ada tadi ada menu-menunya, ada dashboard, explore Sinta, mutation history, list, verification PT, kemudian ke My Sinta. Nah, My Sinta ini adalah kumpulan data-data apa hasil penelitian kita dan pengabdian untuk kita upload gitu. Jadi kita klik My Sinta di sini, klik aja. Nah, nanti di My Sinta ini terlihat muncul ada publikasi Scopus, publikasi WOS, publikasi Google Scholar, publikasi Garuda, buku, intellectual property, HKI, terus penelitian, pengabdian, dan produk prototype gitu. Baik, jadi kita mulai dari publikasi Scopus, diklik aja kita publikasi Scopus, diklik, kita tunggu. Nah, jadi bila Bapak Ibu ada artikel update di ID Sinta maaf ID Scopus ada update data di sini, dokumennya nambah menjadi 21 misalkan di sini ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa update sinkronisasi antara Sinta dengan Scopus. Jadi skop data publikasi Sinta itu menarik data yang ada di Scopus gitu. Ya, misalkan tadi ya di data ID Scopus kita nambah ini 21, tadinya 20, sekarang nambah 21 misalkan. Nah, nanti bagaimana untuk menambahkan data yang ada di sini biar menjadi sama dengan yang ada di Scopus menjadi 21, kita bisa melakukan namanya request synchronization di sini di menu paling sebelah kanan warna hijau. Posisinya ada paling atas,
sebelah kanan warna hijau, tinggal diklik aja, diklik. Kemudian are you sure want to request Scopus dokumen? Yes, send request. Kita klik send request. Nah, untuk permintaan uh, sinkronisasi ini hanya bisa dilakukan 7 hari sekali, gitu. Jadi uh, bila ada penambahan di hari ke-5 atau ke-4 harus menunggu di hari ke-8 baru bisa sinkronis lagi gitu. Jadi ada batasannya ya untuk request synchronize gitu. Kecuali nanti mungkin ada hal-hal yang mendesak ya. Misalkan untuk keperluan apa kepangkatan atau apa biasanya kan minta datanya lebih update gitu. Misalkan udah synchronize 3 hari yang lalu ternyata di hari ke-4 ada data tambahan karena nggak bisa ya synchronize secara mandiri nanti bisa hubungi LPPM untuk kita synchronize gitu. Kalau hal-hal yang mendesak. Baik. Selanjutnya, kemudian ada WOS. Kita klik WOS. Itu juga untuk data-data apa namanya eh artikel yang ada di Web of Science. Menunya juga sama, ada di posisi sebelah kanan. Kita klik synchronization juga request, kemudian send request. Nah, sama. Jadi semua apa namanya ID publikasi ini semuanya nanti membutuhkan waktu 7 hari sekali baru bisa synchronize gitu. Lanjut untuk publikasi Google pun juga sama, tampilannya sama, semua sama, tinggal klik request synchronization. Yes, send request. Gitu. Diklik send request. Jadi hanya bisa 7 hari sekali. Nah, every 7 days. Kemudian begitu juga dengan Garuda, sama tampilannya juga sama, hanya beda ID-nya aja. Ya, kayaknya sih ini dari servernya Sinta yang nggak kuat gitu. Jadi sering keluar kepental gitu sih. Jadi kita tunggu dulu. Oke. Baik, untuk datanya nanti bisa menggunakan kalau itu data-data artikel 2021, mungkin ada artikel yang nggak masuk di di Garuda bisa dimasukkan di Google Scholar ya. Jadi nanti datanya artikelnya itu bisa masuk di apa namanya ID Google Scholar gitu. Nanti datanya ada di menu Google Scholar. Jadi kan ada beberapa jurnal ya yang mungkin tidak terindeks cinta daripada tidak ternilai bisa di-input di Google Scholar. Nanti tinggal send request ke menu ID Google Scholar. Baik, sebentar ya kita coba. Hmm. Baik, selagi kita menunggu, mungkin saya akan share screen link panduan ya, panduan untuk upgrading Sinta. Nah, di sini ada buku panduan sama video tutorial, bisa nanti dicek di sini. Saya kirim melalui apa chat di Zoom. Ya, sudah. Ya, izin saya buka ya. Nah, linknya ada di apa ini di kolom chat. Nah, nanti di sini ada panduannya ya, manual book untuk apa namanya penulis, autor. Ada dari verifikator LPPM, PT. Palingan untuk uh, Bapak Ibu dosen bisa diklik ini manual book author. Kemudian bagaimana panduan author ID Garuda, cara menggunakannya, kemudian fitur yang ada di Sinta, sekarang namanya Sinta 3 ya.
Kemudian penjelasan Sinta Score di sini juga eh, bagaimana sih nilai Sinta itu apa bagaimana sih cara menghitung nilai Sinta. Kemudian ada panduan permasalahan WOS, identifikasi Scopus, WOS, Jurnal Nasional. Ini ada lumayan cukup lengkap. Nah, di sini ada juga tutorialnya mencari apa di ID Garuda, kemudian ID Web of Science, HKI mengisi HKI, kemudian buku ber-ISBN, kemudian produk prototype. Nanti bisa misalkan apa namanya lupa gitu yang tadi yang pagi ini kita coba kerjakan, mungkin nanti bisa dicek lagi di apa video tutorial ini juga gitu. Baik, untuk saat ini Sintanya sedang iya lagi error semua. Baik, selagi itu oke, kita melihat-lihat dulu ya. Baik, selagi kita menunggu data Sinta, webnya Sinta, mungkin kita bisa membuka apa namanya buku panduannya ya untuk melihat cara-caranya. Baik, ini kan tadi kita sudah sampai di maaf maaf. Coba saya download dulu ya. Oke, sebentar, saya buka. Oke, ya. Eh, hmm, oke, selagi kita menunggu Sintanya yang masih error ya, kita buka buku panduannya. Oke, tadi kita sudah sampai ke send request Google ya. Oke, oke, terlihat ya. It's oke. Jadi di sini tadi di My Sinta ada namanya ID Google Scholar. Kalau tadi kan kita sudah sampai WOS, nah dan Garuda. Nah, Google Scholar pun juga sama. Posisi untuk updating data Google Scholar request synchronize juga posisinya ada di sebelah kanan sini. Nanti tinggal klik aja send request. Nah, klik send request sin- untuk melakukan sinkronisasi. Pastikan Google Scholar ID Anda sudah benar. Nah, nanti akan muncul notifikasi seperti ini, gambar seperti ini. Nanti tinggal klik send request. Jika berhasil akan muncul notifikasi synchronize dalam antrian gitu. Tetap sama, perlu diingat author hanya diberi akses satu kali dalam seminggu untuk melakukan sinkronisasi. Jadi hanya bisa selama 7 hari sekali. Mau itu publikasi Scopus, WOS, kemudian Garuda, ataupun ID Google Scholar hanya bisa sinkronisasi selama sebanyak satu kali dalam seminggu. Kemudian lanjut ya, kita ke setelah update itu kita bisa update data buku di sini. Nanti klik lagi My Sinta, oke, kita klik. Nah, untuk melihat dan mengklaim dan menghapus buku, untuk melihat atau mengklaim, menghapus buku atau dapat melakukan langkah-langkah berikut. Klik My Sinta, kemudian klik Book tadi di menu sini, di menu My Sinta, nanti tinggal klik Book, ada drop down-nya berupa menu buku, tinggal diklik buku, nanti akan muncul halaman seperti ini. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Servernya belum bisa dibuka ya. Oke, nanti bagaimana untuk menambahkan buku? Baik, buku-buku yang bisa diinput itu adalah buku-buku yang sudah ber-ISBN. Jadi buku-buku yang belum ber-ISBN mungkin nanti bisa diinputkan di prototype ya, prototype atau produk gitu.
di prototype kemungkinan. Karena kalau produk itu biasanya karya-karya yang sudah bisa di yang sudah dijual gitu sepertinya udah ada mitranya nanti. Kemudian bagaimana cara untuk menambahkan buku? Nanti klik di sini Add Books di sebelah kanan posisinya. Nah, tinggal diklik Add Book. Nah, nanti di itu tampilannya akan tampil seperti ini. Nah, harus memasukkan nomor ISBN. Nah, nanti nomor ISBN-nya ini tidak perlu menggunakan strip, cukup angkanya saja di, dimasukkan, kemudian dicek ISBN gitu. Nanti kalau misalkan tidak tersinkronis dengan ISBN dari Perpusnas, nanti biasanya akan kita diminta untuk menginput secara manual di sini di menu-menunya di sini ada form-formnya, ada kategori, title, author name, place, kemudian publisher years, berarti kan ada kategori nanti kategorinya buku, mungkin buku referensi atau monograf atau yang lainnya, kemudian judul, kemudian nama penulis, kemudian tempat terbitnya buku, kemudian penerbitnya siapa, tahun terbitnya dan jumlah halaman gitu. Nih, makanya jika buku yang ingin diklaim sudah terdaftar di Perpusnas, maka cukup memasukkan ISBN kemudian cek ISBN gitu. Nah, ini kalau kalau tersinkron dengan Perpusnas akan berwarna hijau seperti ini sudah ada isiannya, tinggal ditambahkan kolom-kolom yang kosong saja seperti search kategori book atau tempatnya di mana, kemudian jumlah halaman. Nah, kalau belum masuk, nah nanti di input secara manual seperti ini, not Perpusnas source. Kemudian masukkan ISBN, baru dimasukkan satu-satu gitu. Nanti ada cover bukunya sama attachment filenya, file buku full booknya ya. Oke, nanti tinggal diklik claim gitu. Jika data buku sudah diyakinkan benar, saya akan mengklik claim book. Posisinya ada di bawah warna biru nanti. Dan untuk menghapus book sudah diklaim, klik ikon tempat sampah merah pada bagian kanan judul buku. Nanti di menu daftar bukunya bisa kelihatan kalau memang itu bukan. Nah, di sebelah sini nanti. Setelah berhasil terinput nanti akan tampil seperti ini. Nah, untuk menghapus bisa klik ini gitu. Nah, ini karena belum terverifikasi nanti bisa menghubungi LPPM untuk memverifikasi data buku. Seperti itu. Baik, sebentar saya coba buka lagi ya Sinta Kemendikbud. Ya, mungkin nanti baik. Kita ke my profile sebentar. Oke. Ya, oke, sudah tampil. Ya, tadi kan di sini ya, kita ke menu sebelah kiri, posisinya nanti di sini di My Sinta, diklik aja My Sinta, nanti ada drop down-nya, tinggal diklik Books di sini. Nah, nanti akan muncul tampilan di sini. Nah, di sini. Nah, ini nanti halaman-halaman apa namanya? Buku-bukunya tadi tuh. Daftarnya yang sudah kita input ada di sini posisinya. Nah, ini ada yang unverified. Nanti tinggal menghubungi LPPM atau kalau untuk sekarang LPPM lagi apa namanya verifikasi secara rutin ya. Jadi setiap sore nanti kita verifikasi datanya. Jadi diinputkan saja nanti biar kita verifikasi gitu. Nah, bagaimana cara untuk menginputnya itu tinggal add books. Diklik buku-buku baru. Jadi buku-buku, misalkan Bapak Ibu punya buku tahun 2021 sampai 2024 itu bisa diupdate sekarang. Nah, kita masukkan nomor ISBN-nya di sini. Tinggal cek ISBN, diklik aja. Nanti ada proses check-in. Itu. Oke, masih menunggu ya. Ya, mungkin agak lama ditunggu. Nah, nanti di sini tadi. Nah, ini kan Perpusnas Search, cuman masih kosong. Nah, ini kita bisa isi jenisnya apa? Apakah buku ajar, buku referensi, buku monograf, atau lainnya gitu. Misalkan yang nggak ada di sini. Kemudian kita masukkan judulnya ya. Oh, maaf.
Tadi kita coba cari di Perpusnas. Saya izin coba cari di Perpusnas. Perpusnas. ISBN. Nah, kita tadi cari ke pengarangan Zarina Akbar ya. Oke, tadi nomornya yang ini ya. Oke, nomornya yang ini. Nah, ini untuk judulnya nanti kita masukkan di sini. Maaf, di sini di Sinta judulnya kita masukkan, author name-nya kita masukkan juga, ya kan, pengarang nih. Kita masukin di sini. Maaf, author name, penulis. Kemudian tempatnya sudah di Garut, publishernya kita bisa cari di sini. Ini penerbitnya CV Aksara Global. Kemudian tahunnya tahun 2022. Oke, kita masukkan tahun 2022. Halamannya kemudian nanti ada cover bukunya. Kamu mungkin punya cover buku bentuknya PNG, JPG atau JPEG, maksimum 1 MB. Nah, nanti tinggal diklik claim book aja. Diklik claim book gitu. Nah, ini karena tadi sudah diinput, jadi you have already claim book ISBN gitu. Nanti akan muncul seperti ini. Gitu. Kalau sudah ada di daftar ini, nanti akan statusnya unverified. Ini nanti biar LPPM yang apa memverifikasi data buku. Baik, kasih Bu. Kemudian lanjut, kalau buku sudah, kita lanjut ke intellectual properties atau HKI di sini. Tinggal diklik aja. Posisinya juga ada di bawahnya buku tadi, di My Sinta, ada di bawah buku, di bawah menu buku. Tinggal diklik aja. Nah, tinggal ditambah ID add intellectual properties di sini. Diklik. Nah, untuk nomor permohonan, kita bisa menggunakan ini, nomor dan tanggal permohonan yang ada di sertifikat hak cipta gitu atau HKI. Biasanya untuk hak cipta itu yang nomornya itu EC 00 2024 2023 sekian sekian gitu. Nomor yang paling atas. Nah, kita tinggal masukkan di sini nomor permohonan, dimasukkan nomor permohonannya. Oke, tinggal cek IPR. Oke, ini karena sudah diinput ya. Nanti kalau belum diinput nanti bisa menginput secara manual kalau misalkan memang belum terinput. Nah, di sini bisa pilih hak cipta, kemudian tahunnya bisa dilihat di ini di surat pencatatan cipta biasanya barengan sama sebelahnya dengan nomor EC 00 2024 sekian 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 gitu. Kemudian inventornya bisa di copy paste Oke, Pak. bisa di apa di copy paste dari nama pencipta, tinggal di copy paste ke sini gitu kan. Oke, kemudian judulnya, title. Nah, kita masukkan judulnya. Kemudian ada status. Status ini boleh bahasa Indonesia tersertifikat atau granted bahasa Inggris. Itu boleh boleh aja. Kemudian nomor publikasi itu adalah nanti nomor pencatatan yang posisinya ada paling bawah. Seperti ini. Oke. Ya, baik. Jadi nomor pencatatan nanti ada di sini. Untuk nomor sertifikat ada di bawah. Kemudian nomor permohonan ada di atas ini. Untuk tanggal nanti yang ada di sebelah kanan dari nomor permohonan. Untuk nama tadi ini aja bisa di copy paste, masukin ke formnya, kemudian judul juga di sini. Kita masukkan ke apa? Ke formnya juga. Oke. Hmm. Baik. Oke, untuk nomor publikasi tadi sudah ya. Itu nomor sertifikat, nomor publikasi. Kemudian untuk tanggal publikasi, kita menggunakan tanggal yang ada di tanggal permohonan semuanya gitu. Diisi semua, filling date juga sama, reception date juga sama, registrasi juga sama dengan tanggal yang ada di sini.
yang ada di nomor dan tanggal permohonan gitu. Oke, lanjut. Kalau sudah terisi semua tinggal klaim IPR. Diklik aja di klaim IPR di sini. Oke, nanti kalau berhasil itu warna hijau, kalau ini kan sudah ya, sudah diklaim gitu. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, sama seperti buku. Nanti ada tanda unverified gitu. Nah, nanti biar LPPM, tim LPPM yang akan memverifikasi gitu. Mungkin kalau buku dan HKI cepat ya untuk memverifikasi karena datanya terlihat gitu. Ada nomornya bisa kita cek di SBN. Lanjut. Kalau buku dan HKI sudah diisi, kemudian ada menu lagi namanya menu penelitian research. Nah, di sini ada data-data penelitian tahun 2024 dari tahun-tahun sebelumnya yang terupdate ini 2024. Mungkin mungkin sebagian ada yang masih 2023 karena kita masih dalam proses update data penelitian. Jadi ditunggu aja nanti bisa coba send request sama seperti publikasi di send request aja biar nanti bisa diupdate gitu. Kemudian ada juga dengan community service atau pengabdian kepada masyarakat. Itu juga sama. Ini kan masih ada 2023 tadi 2024 ya karena kita masih proses update data penelitian dan pengabdian ke Sinta. Jadi mohon ditunggu. Jadi untuk saat ini data yang udah ada itu baru data penelitian dan pengabdian tahun 2023 paling baru gitu dan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yang terakhir itu ada kita update produk prototype. Bisa kita buka produk prototype. Nah, bagaimana kita menambahkan produk prototype? Nah, produk prototype ini adalah produk atau perwarupa yang digunakan atau yang dihasilkan dari penelitian gitu. Jadi bagaimana menambahkannya kita kita add produk prototype, posisinya ada di sebelah kanan. Jadi kalau untuk menambahkan apa namanya menambahkan item atau menambahkan data, semua posisinya ada di sebelah kanan layar ya. Yang add produk, add buku atau add IPR itu posisinya ada di sebelah kanan semua. Tinggal diklik aja. Baik. Nah, setelah itu di sini akan nampil nama judul-judul penelitiannya. Nah, di sini ada inovasi konseling dari penelitian kompetitif Universitas LPPM, kemudian ada yang dari pengabdian Fakultas FIP gitu. Nanti, nah dari sekian banyak apa namanya penelitian dan pengabdian di sini, mungkin Bapak Ibu menghasilkan produk atau prototipe gitu. Biasanya sih kalau untuk prototipe itu eh, produk-produk yang memang belum dikomersialisasikan ya, belum dijual atau belum apa namanya digunakan di masyarakat gitu. Bisa ke produk bisa ke prototype gitu. Kita klik prototype. Karena kalau untuk produk biasanya kalau untuk produk nanti diminta untuk melampirkan nama dari mitranya gitu. Nah, misalkan dari penelitian inovasi e-counseling berbasis web dalam upaya meningkatkan kualitas bimbingan akademik mahasiswa, menghasilkan prototype. Kita masukkan judulnya, kemudian bidang ilmuannya apa di sini ada engineering atau umum, software, pertanian, perikanan, peternakan, vaksin, seni, sosial humaniora, obat, farmasi gitu. Kemudian untuk TKT-nya bisa di level 4 ya, 4 sampai 6 untuk prototype ya biasanya. Kemudian untuk tahunnya, berarti kan tahunnya ini bisa prototype itu mengikuti tahun penelitian di sini. Berarti tadi penelitian 2023, berarti tahunnya tahun 2023. Kemudian deskripsi dari prototipe tersebut. Ya, prototipe tersebut merupakan alat apa, bisa digunakan untuk apa, atau menghasilkan apa gitu. Kemudian untuk cover mungkin nanti fotonya ya, foto dari prototipenya gitu, entah itu mungkin buku yang belum beri SBN, atau alat mungkin ya, alat permainan itu juga bisa prototype karena kan belum dikomersialisasikan.
Nah, attachment filenya ini tadi jadi foto dari produknya, kemudian ada lampiran penjelasan dari eh, prototipenya tersebut gitu. Jadi attachmentnya itu tidak hanya gambarnya aja, tapi ada deskripsinya juga tentang apa produk tersebut atau karya tersebut gitu. Untuk cover itu cukup foto ya, formatnya ada tadi ada PNG atau JPG maksimal size 2 megabyte. Kemudian untuk attachmentnya itu nah ada PDF juga atau foto gitu. Berarti kan kalau attachment ini berupa deskripsi itu berupa PDF ya, ada foto dan deskripsinya seperti itu. Nanti tinggal di add prototype gitu. Kalau berhasil nanti akan tampil successful. Baik, kita kembali lagi itu untuk prototype ya. Baik. Kemudian tadi untuk produk seperti apa? Bedanya prototype dan produk. Kita klik produk di sini. Misalkan dari inovasi EcoSling itu menghasilkan produk buku yang udah terbit atau apa namanya alat permainan itu juga bisa di sini dimasukkan. Jadi nggak apa-apa misalkan buku ada di sini di buku bisa aja ditambahkan juga boleh di mana di produk prototype gitu. Nah, ini produknya berupa apa? Tinggal dimasukin judulnya, mungkin nama alatnya, kemudian TKT-nya juga dimasukkan, kemudian levelnya, ada tahunnya. Tahun berarti kan bisa aja setelah bisa aja setelah dari tahun penelitian atau pas tahun penelitian. Jadi kan tidak mungkin sebelum tahun penelitian. Lebih baik ya di tahun penelitian kan paling lamanya itu. Kemudian ada deskripsi. Kemudian katalog lainnya, mungkin link dari produknya itu yang ada di marketplace atau di mana gitu, ada linknya. Kemudian nah ini mitra karena produk karena menghasilkan produk ya. Jadi melampirkan mitra misalkan kalau buku itu berarti bersama dengan penerbit gitu ya kan. Kemudian jenis mitranya apa, perusahaan apa UMKM, ini ada dunia usaha atau BUMD atau institusional organisasi. Kemudian ada banyak di sini ya, perusahaan multinasional, nasional berstandar tinggi. Kemudian asal mitra nanti dari Indonesia atau dari luar negeri gitu. Kemudian cover juga sama, mungkin foto dari karyanya sama ukurannya 2 megabyte, boleh PNG atau JPG. Kemudian attachment-nya juga sama seperti prototype, foto dengan lampiran deskripsi produknya gitu. Kemudian tinggal di add produk. Oh iya, satu lagi mungkin uh, di sertifikat HKI mungkin Bapak Ibu mendapat namanya royalty. Itu royalty di sertifikat HKI juga bisa ditambahkan ya. Misalkan royalti dari terbitan buku itu bisa ditambahkan di apa namanya di menu HKI itu. Baik, misalkan yang sudah diverifikasi ya, ini bisa kita klik. Ini buku saku penerapan positif parenting sesuai tahap perkembangan. Kemungkinan misalkan buku ini sudah terbit di penerbit gitu ya, sudah ada di penerbit terus kita punya namanya royalti dengan penerbit. Nah, itu royalti bersama penerbit itu bisa diinputkan di sini gitu, di jenis apa di HKI yang sesuai gitu. Misalkan Bu Zarina itu punya apa punya tadi aduh maaf ini error ya. Masih menunggu. Baik, tunggu ya. Oke, baik. Misalkan punya buku, terus ada royaltinya. Nah, sudah ada kerjasama dan menghasilkan royalti, nanti buku itu datanya bisa diinput di sini. Tadi diklik judulnya, terus ada detail. Nih, ini untuk nama apa bukunya, si buku Saku Penerapan Positif itu misalkan punya punya menghasilkan tadi apa royalti. Nah, royaltinya itu bisa diinput di venue generating. Tinggal diklik aja venue generating.
Diklik, ya ditunggu. Ya agak lama ya. Ditunggu dulu. Ya, di revenue generating. Nah, di sini kita bisa tambahkan revenue generating di warna hijau ini, add revenue generating. Bisa diklik di sini, diklik aja ya. Oke, agak sulit untuk masuk. Nah, ditunggu. Oke, coba kita cek di buku manual ya. Oke. Ya, baik. Kalau di buku manual itu bisa terlihat ya di sini. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini nih. Ah, mana ya? Nah, tampilannya akan seperti ini, revenue generating, diklik add revenue, dan nanti akan muncul tahunnya. Berarti kan tahun bersama dengan tahun sertifikat, kemudian dana yang diterima, mungkin royaltinya berapa, kemudian adik tulis keterangan, kemudian di save gitu untuk revenue generating atau royalty. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini di halaman gitu. Baik. Ya, seperti ini tampilannya. Tahunnya kan mengikuti tadi si art si siapa si sertifikatnya, kemudian dana yang diterima, tinggal masukkan angkanya aja, misalkan 1 juta atau 10 juta gitu. Nggak usah pakai titik, nanti udah muncul sendiri. Kemudian keterangannya, royalti tentang apa itu mungkin bisa disampaikan di apa di menu ini. Kemudian diklik save, biasanya nanti akan muncul tampilan tadi seperti apa namanya, klik save. Nah, nanti tampilannya akan berubah seperti ini. Gitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rizky atas paparannya yang Iya. sangat lengkap. Saya persilahkan kepada Bapak dan Ibu, baik yang di dalam ruangan maupun di ruang maya, untuk bertanya jika ada yang masih ingin ditanyakan. Saya persilahkan. Dalam ruangan ini, di Zoom ada nggak, Mas Hadir? Nggak ada? Ada. Oh, baik, ini dari Dini. Ya, silakan Bu Dini untuk bertanya. Dari Bu Dini. Kalau royalti dari buku, tapi bukunya tidak kita daftarkan ke Haki, bagaimana? Eh, Baik, untuk data yang ada di sini adalah data-data yang HKI-nya sudah ada ya. Jadi kalau bisa sih didaftarin dulu, baru didaftarin HKI-nya, baru bisa diinput ke sini. Karena untuk mendapatkan, untuk menginput royalti itu harus memasukkan sertifikat HKI-nya dulu, baru bisa diinput royaltinya. Seperti itu. Jadi untuk buku yang udah ada royalti tapi belum ada sertifikatnya, belum bisa diinput di Sinta seperti itu. Jadi harus didaftarkan dulu sertifikatnya. Mungkin itu. Eh, saya kira cukup jelas ya, Bu Dini. Berikutnya, Mungkin itu. Jadi untuk update kali ini sampai sebelum tanggal 20 ya. Gitu. Agar ya, apa namanya, penilaian kita
terdata gitu nilai-nilai apa sebelum tanggal 20 kan datanya nanti sudah diambil Iya, oleh baik Kementerian. Bapak Ibu diharapkan sebelum tanggal 20 ya. Jadi sekarang tanggal 14 ada 6 hari lagi untuk kita mengisi apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Mas Rizky. Di sini ada Bu Nuraini, silakan Bu Nuraini. Mm-mm. Baik, password misalkan, oke baik, misalkan lupa password ya, iya, oke baik Bu. Jadi bagaimana sih lupa password ya? Iya, jadi tadi ke Sinta Kemdikbud login. Nah, di sini ada menu namanya forget password. Nanti yang lupa password bisa diklik di sini forget password. Username menggunakan email. Mungkin email UNJ, mungkin dicoba dulu email UNJ atau email pribadi. Nah, nanti tinggal masukkan di sini emailnya. Kalau emailnya tidak valid, dia akan menolak gitu. Biasanya sih kita coba dengan email UNJ dulu. Kemudian kalau misalkan tidak valid emailnya mungkin bisa menggunakan email pribadi gitu. Seperti itu sih Bu. Nanti tinggal diikuti langkah-langkahnya. Nanti apa tata caranya akan dikirim Sinta akan ngirim email ke email yang dituju yang ini Bu, gitu, yang diregistrasi begitu. Tapi kalau memang nanti tetap nggak bisa melalui langkah-langkah tersebut, mau nggak mau ya harus di reset. Nanti bisa ke LPPM untuk reset password dengan password yang baru seperti itu. Tapi lebih baiknya coba menggunakan ini menu apa namanya forget password gitu. Karena kan kalau forget password bisa kita sendiri yang menggunakan apa yang kita sendiri yang bisa mendaftarkan passwordnya ya. Gitu. Kalau di LPPM kan nanti default biasanya sih LPPM kita punya kode apa namanya punya polanya untuk password sih. Atau bisa datang buat ngisi password sendiri ke LPPM gitu sih. Mungkin itu Bu Nuraini. Sementara sudah jelas ya Bu Nuraini, barangkali sambil dicoba sekarang, nanti kalau misalnya ada kendala lagi baru bisa ditanyakan lagi. Berikutnya dari Bu Wina menanyakan untuk buku Oh ya, HKI saya sudah ada beberapa yang unverified ya. baik. Ya. Saya sudah cek rutin tapi masih belum berubah statusnya. Iya Bagaimana baik. ini, Mas Rizky? Baik, mungkin ada yang kelewat ya dari kita verifikator. Mohon maaf. Jadi biar biar mungkin bisa langsung dari saya ya untuk verifikasi di sini. 30. Baik, dengan Ibu Wina Puspitasari ya. Baik. Hmm, Baik, Ibu Wina sudah kita verifikasi, mungkin bisa dicek kembali untuk data bukunya. Mohon maaf sebelumnya. Ya Bu Wina Ah, silakan dicek ya bukunya apakah sudah terverifikasi. Jika masih ada yang terkendala bisa langsung dilaporkan nih. Jadi alhamdulillah. Sudah ya? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. terima kasih Mas Rizky. Jadi ini dengan satu workshop ini saya kira menyelesaikan lumayan dapat dari Bu Wina lagi nih Iya, yang terverifikasi. iya. Ada lagi yang lain? Pertanyaan? Apa ya? Saya tambahan. Bu Nur sudah bisa Bu Nur? Belum bisa. Nah, mungkin Mbak Nanti bisa ke saya, As nanti bisa ke sini, bisa bisa ke sini Bu, langsung ke nanti ke saya. Mas Rizky-nya Ah, ah, barangkali. itu sih. Nah, mari Bapak dan Ibu yang di
dalam ruangan maupun yang bergabung melalui Zoom Iya, bisa langsung bertanya. Insya Allah iya, Bu. akan langsung ditangani oleh Mas Rizky dan tim data dari LPPM. Iya, Izin, Ya, oh Bu Yanti, silakan Bu Yanti. eh, izin Mas Rizky, iya, mau Ibu. tanya. Kemarin itu saya dari hari Minggu ya saya udah coba gitu. Mm-mm. Untuk yang Scopus itu saya ada artikel tapi memang bukan penulis pertama ya. Iya, Saya coba search gitu, artikelnya nggak otomatis muncul ya untuk di di Scopus. sinkronisasi gitu. Tapi Maksud saya di Scopus sudah muncul, Ibu. Di di ID Scopus Scopus Ibu. ada, Di ID Scopus Ibu sudah ada. sudah ada. Oke, sebentar. Sekarang kita di Terus mau sinkronisasi dia bilang tunggu 7 hari lagi Oh, Pak. baik-baik. Karena jadi belum ya, mungkin ya itu misalkan kayak gitu karena mungkin misalkan gitu nanti bisa ke LPPM Bu gitu minta send request kalau misalkan memang tadi kebutuhannya mendesak gitu ya. Iya, nah itu. Iya kan? Lagi, Pak. Nah, itu bisa ke LPPM sih Bu. Mau nggak mau kan kayak gini kan kita juga butuh ya universitas ya. Jadi bisa ngubungin LPPM buat minta update data Sinta gitu. ID apa namanya? Update data Scopus atau publikasi lainnya gitu. Yang apa Dapat satu lagi. itu dia nggak narik data ya. Enggak Bu. Jadi yang di sini yang hanya terindeks tadi WOS, Web of Science, Scopus, Garuda sama ID Google Scholar itu aja sih Bu. Gitu. Maaf Ibu namanya maaf PUS LUS LUS F Fanta AD Us- H Rusfadia. Oke baik. Nah kalau di LPPM ya ya nanti kalau di LPPM kita bisa sinkronisasi berkali-kali gitu Bu di sini gitu. Coba kita cek di Scopus ya Bu. Oh iya sudah ada dua ya. Cuman di sini masih ada satu. Nah nanti send request kalau dari sini juga sama gitu. Cuman memang apa limitnya lebih banyak kalau di kita sebagai verifikator gitu. Nanti bisa kalau misalkan udah tadi kan udah lewat dari belum nyampe 7 hari tapi udah ada update data apa namanya publikasi nanti bisa ke LPPM aja untuk saat ini kan bisa minta send request lagi gitu. Oke, gitu. Jadi nanti ditunggu aja Bu, udah update atau belum? Gitu. Ini ada kasus ya. Berarti mungkin Bu Yanti ini satu dari sekian banyak ya. Iya, Kalau yang di kayak Bu Yanti ini dikumpulin ada 10 aja lumayan ya. bisa Bu, mungkin di kolektif ya nanti Kolektif ya. di kolektif apa publikasinya yang jadi diupdate dulu nih. Update dulu data publikasi di Scopus, di Google Scholar atau di apa di Garuda, diupdate dulu diisi. Baru nanti kalau sudah ada updatean terus belum update di Sinta sama tadi limitnya udah habis, mungkin bisa di kolektif biar nanti daftarnya bisa LPPM sinkronisasikan gitu. Oh, baik, baik. Nah, ini ada dari Prof. Etin, ada lagi Pak Rizky terkait royalti harganya tiap tahun berubah tergantung berapa yang laku. Yang dimasukkan royalti apakah sesuai tahun? Karena saya belum coba isi Oh tadi. iya. Baik, mungkin disesuaikan dengan tahun ya, karena kan di sini ada tadi ada tahunnya di situ, tahun yang diminta, tahun si buku itu mendapatkan royalti. Mungkin seperti itu sih Bu. Ya, jadi Mm-mm. ya Prof. Etin berarti Disesuaikan eh, dengan judul, disesuaikan dengan tahun dengan si tahun ya. artikelnya, si HKI-nya itu. Berarti kalau sekarang tahun 2024 kita baru bisa 2023 ya.
atau Iya kan gimana? kan artikel si sertifikatnya itu tahun 2023 misalkan. Ah, Eh di 2023 berarti yang ada di 2003 itu berapa nilai royaltinya seperti itu. oke, baik. Baik. Demikian ya, Prof. Etin. Iya, si sertifikat itu karena kan yang berlaku itu tahun sertifikat itu terbit mulai tahun berapa? Seperti itu. Oke, baik. Ada lagi Bapak dan Ibu? Waktu sudah menunjukkan pukul 11.30. Kalau melihat undangan masih ada sisa waktu 30 menit lagi. Nah, mohon dimanfaatkan ya kesempatan langka ini. Semoga setelah workshop ini selesai, eh, fakultas ya dan universitas kita bisa melejit lagi ya. Iya, mudah-mudahan amin. Amin. Nah ini Mas Rizky Iya, penegasan aja. iya, Misalnya untuk Scopus itu kan kita nggak bisa input manual ya. iya, Jadi kan dia harus ini sendiri. Nah iya, kadang kan lama itu ya. iya betul. Bu. Nah itu gimana bisa nggak dipercepat itu Kalau itu langsung dari Scopusnya sih dari Bu. Scopusnya Iya, ya? mungkin kita sebagai penulis yang harus kontak si Scopus, Harus kontak Scopusnya request ya. untuk kapan sih artikel ini bisa masuk ke ID kita gitu sih. Gitu. Oh Karena kan begitu. Nah ini nih iya problem nih karena kayaknya tuh bisa 6 bulan, berbulan iya, berbulan-bulan ya, 6 bulan lebih iya. barangkali. Biasanya sih itu indeksasi itu tergantung dari penerbitnya, Ah, kemudian eh H indeks dari si jurnal atau ah, ah. proceeding sama ini apa nilai kuartilnya itu juga berpengaruh sih Bu. Oh, nilai Gitu. kuartilnya berpengaruh Tapi ya. jadi biasanya yang paling cepat itu kalau publishernya itu punyanya Scopus kayak Elsevier, nah itu Oh, cepat. Yang punyanya Scopus pasti lebih cepat. oh gitu. Kurang dari 3 bulan biasanya udah terindeks Karena gitu. kan saya yakin di fakultas banyak juga yang ngirim artikel ke Proceeding, Iya, tapi Scopus. iya. Nah, Biasanya kan kayak IOP kalau nah dari ya sosial itu IOP ya. Itu biasanya cepat sih Bu. cepet ya. Iya, bisa bisa kurang dari 3 bulan biasanya. Kalau dari waktu terbit sampai masuk Scopus itu kurang dari 3 bulan biasanya sih udah Kurang dari 3 bulan ya. biasanya. Biasanya lebih cepat kalau IOP yang udah Oke, sih. baik, baik, baik. Ya itu. Nah, untuk Scopus ini kita Iya, agak-agak. karena karena hanya bisa menunggu dari Scopusnya untuk dimasukkan ke ID kita sendiri gitu, Bu. Tapi Paling kita bisa apa namanya lapor ya. Gimana tuh cara iya, mekanismenya mungkin bisa baik. diberikan kepada kita Oke. bagaimana komunikasi dengan Oke, Scopusnya baik-baik. seperti apa. Baik, mungkin kan kalau kita ada kendala atau apa kan bisa ke Scopus ya. Caranya itu kita ke scopus.com lagi. Bentar. Nah, nanti biasanya di bawah ini ada namanya itu help customer service di bawah sini. Nah, ini tinggal diklik aja ada help biasanya. Nah, nanti ada menu-menunya di situ. Nanti biasanya harus butuh email ya untuk untuk berkomunikasi dengan Scopus. Scopus.com. Itu dari Scopus. Mungkin kalau dari Google Scholar kan kita bisa menginput secara manual ya atau mandiri atau bisa mencari secara langsung di Google Scholar. Scopusnya masih agak lama ya. Tunggu dulu. Oke. It's mungkin kalau untuk Google Scholar nanti kita harus login Gmail dulu ya. Baru kita bisa menambahkan Google Scholar gitu. Apa artikel di Google Scholar. Mungkin artikel-artikel yang nggak terindeks di Sinta, di Garuda, itu kita
atau yang nggak ada di Scopus atau di WOS nggak ada, misalnya internasional yang biasa tapi nggak ada di Scopus, nggak ada di WOS, nggak terindeks Scopus, nggak terindeks WOS, atau jurnal apa artikel nasional yang tidak terindeks oleh Cinta, itu kita masukkan aja di Google Scholar gitu. Nanti di menu yang sebelah kanan ini, menu menu tambah. Nah, nanti bisa tambah artikel atau secara manual. Mungkin disarankan menambah artikelnya dulu. Di sini bisa mencari by nama atau by judul gitu. Karena misalnya dari ini bisa nyari by judul, tinggal cari aja judulnya. Nah, ini tinggal kita klik gitu. Kemudian kita apa namanya? Kita select gitu. Kita klik gitu. Ini karena bukan artikel saya, jadi saya nggak mau nambahkan gitu ya. Jadi gitu. Jadi tinggal add artikel, bisa masukkan by nama kita atau judul artikel. Misalkan artikelnya nggak ada juga di Google Scholar, baru kita input secara manual. Ini ada jenisnya, ada jurnal, ada proceeding, conference, atau book chapter, atau buku gitu. Tinggal dimasukkan di sini. Judul, penulis, publication date, kalau jurnal, publication date, jurnal, volume, issue, halaman, terus nama penerbitnya gitu. Baik, untuk Scopus ini webnya ya eh, sedang tidak bisa diakses. Jadi nanti mungkin coba biasanya sih mau dari halaman depan, menu customer service-nya itu ada di paling bawah. Nanti dicek aja di menu paling bawah gitu. Ini untuk sekarang sih belum ada respon dari si Scopus gitu. Kalau untuk Garuda juga kita tidak bisa. Untuk Garuda paling kan kita cuma bisa mencari ininya aja, apa namanya, artikelnya ya. Atau ada kalau tidak salah ada missing artikel gitu, saya lupa. Mana yang missing artikel ya? Oke, ditunggu dulu. Nah, di sini nanti misalkan ada artikel yang nggak masuk gitu. Tadi kita masuk dulu kan ke ID kita, ID Garuda. Misalkan ada artikel terindeks ID apa Google apa maksudnya kayak terindeks Garuda, bisa di sini claim missing dokumen. Tinggal masukkan URL-nya aja di sini. URL si apa sih jurnalnya ya. Bukan URL jurnalnya, URL si artikelnya gitu, bukan nama jurnal tapi URL artikelnya. Nanti tinggal dicek di sini gitu. Nah, Mas Rizky, Ya, ini kan Ibu Zarina ya, iya, Zarina Akbar. iya Tapi Ibu. ada juga Akbar Zarina. Itu kan sebenarnya satu nama ya. Iya, Nah, kalau ada kasus seperti itu sebaiknya kita merge ya. iya. Jadi kan kayak tadi ini eh, ada 2 akun ya. Iya, ada dua akun atas Nah, nama itu. Ya, itu ini Akbar Jarina, Dat nah Zarina Jarina Akbar. Akbar. Jadi ada di sini menu send merger auto request. Nah, untuk menggabungkan 2 ID ini gitu. Mungkin Ya, kalau ini Bu Zarina sudah sudah apa? ini Sudah ya, itu udah nol, iya, cuman datanya di atas ini masih ada. masih ada. Jadi kalau misal nanti biasanya akan muncul lebih banyak gitu Hmm. datanya. Bisa mungkin 3 atau 4 atau 5 gitu. Makanya untuk penulisan sih kita sarankan itu konsisten ya. Apa penulisan afiliasinya nanti entah itu Universitas Negeri Jakarta atau apa namanya nama fakultasnya gitu. Tapi sih disarankan yang general ya Universitas Negeri Jakarta gini aja, nggak usah tidak pakai apa namanya prodi atau fakultas. Tapi kalau memang tadinya memang apa ternyata afiliasinya yang ini lebih banyak artikelnya, ya udah nggak apa-apa gitu. Menggunakan afiliasi yang seperti ini yang di atas, misalkan pakai afiliasi fakultas yang artikelnya lebih banyak gitu. Nanti untuk mergernya itu kita kalau udah tampil seperti ini bisa diklik dua-duanya. Tinggal diklik merger author. Nah, kalau sudah nanti akan tampil seperti ini, kemudian autornya itu ada ID-nya kan. Ini ID-nya yang
atas yang satu sama ID yang bawah. Nah, kalau bisa kita gunakan ID yang artikelnya lebih banyak atau yang sudah didaftarkan ke Sinta gitu. Karena yang sudah didaftarkan ke Sinta itu adalah nomor yang ini, yang bawah. Nah, kita bisa di sini choose author ID-nya pakai yang tadi yang udah didaftarkan ke Sinta gitu. Nanti dicek lagi ID Sinta apa ID Garuda yang ada di Sinta tuh ID-nya yang mana gitu. Kemudian kita pilih mana nama yang akan ditampilkan gitu. Nah, pakainya yang Zarina Akbar kan tadi kan gitu. Nah, tinggal choose afiliasi. Tadi kan ada banyak pilihannya ya. Nah, disarankan sih pakai yang Universitas Negeri Jakarta. Ini pilih salah satu aja. Nah, kemudian ada email. Email ini untuk nanti Garuda mengirim notifikasi atau tata cara biar si Garuda kita bisa berkontak langsung dengan Garuda gitu kontaknya. Kemudian nanti tinggal diulang aja emailnya. Kemudian dipilih dari sekian banyak artikel yang ada di sini, apakah ini artikel kita semua ada atau hanya ada beberapa artikel kita yang kita klaim gitu. Nanti kalau sudah dipilih artikel yang menurut menurut kita ini artikel kita, tinggal diklik send request. Biasanya sih nanti menunggu beberapa hari ya, paling lama biasanya seminggu sih. Biar nanti sampai akunnya termerger seperti itu. Mungkin itu untuk Scopus sekarang masih sulit dijangkau webnya. Mungkin itu sih tadi dari menu help desk customer service di situ. Ya, baik, Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya? Kelihatannya sudah paham semua ya. Silakan Bapak Ibu mulai mengisi ya, melihat kembali akunnya. Baik tadi ya, ada Garuda, ada Scopus, kemudian ada Sinta gitu ya. Tolong dilihat lagi. Memang kalau Sinta barangkali masih terkendala ya. Memang di edarannya atau di akunnya, di layar akun Sinta sampai kemarin saya lihat itu katanya under maintenance sampai tanggal 14 hari ini. Ya, semoga cepat ya bisa diakses kembali. Baik, terima kasih atas bantuan dari LPPM kepada Bu Yasnita, Mas Rizky. Eh, saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang telah setia ya membersamai kegiatan workshop ini dari jam 10 tadi sampai sekarang. Kita tutup acara workshop kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.